podcast for curious mind. Kalau kita berani berkompetisi, ya berarti kita berani untuk kalah dong. Karena kalau kompetisi kan tidak mungkin semuanya menang. Dalam segala hal. Disko, diskusi psikologi. Hai Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Kembali lagi bersama aku, Mahari, psikolog klinis dari Personal Growth. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik banget. Dan sebenarnya suatu topik yang dari dulu aku penasaran banget, yaitu adalah ngebahas tentang kegagalan. Ada nggak di sini yang kemarin nyalek gitu ya? Kalau ada, boleh banget nih cerita-cerita komen juga supaya kita tahu bahwa ada warriors yang kemarin nyalek juga nih. Seru juga. Karena ternyata pas dibaca-baca nih, pada pemilu ini ada 9.917 orang yang memperebutkan 580 kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Itu artinya ada 9.000-an kandidat yang pasti gagal melenggang ke Senayan. Which means berarti kalau kita nyalek nih ya, kemungkinan untuk kita gagal itu 95% loh. Gede banget. Dan aku yakin banget di antara mereka ada yang legowo, tapi bisa aja sebagian yang lain masih nggak percaya dan bahkan nggak terima. Apalagi kalau effort nyaleknya tuh udah lahir batin. Duit yang keluar juga nggak sedikit. Mereka berpotensi untuk mengalami gangguan mental, saking kecewa dan terpuruknya. Nah, beberapa fasilitas kesehatan sudah menyiapkan layanan kesehatan mental bagi mereka yang gagal jadi legislator. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa urusan kesehatan mental mulai jadi perhatian yang serius nih. Apalagi rasa terpuruk, gagal, dan kecewa itu nggak cuma dialami caleg. Kita-kita yang nggak nyalek pun kadang atau bahkan sering lah ya, mengalami perasaan yang serupa kala cita-cita kita nggak tergapai. Kalau nggak pinter-pinter ngelolanya, bisa end up kita yang kena gangguan mental. Nah, gimana sih cara mengantisipasinya? Dan gimana pula cara kita menghadapi kegagalan dan kekecewaan? Yuk, kita akan bahas bareng Dr. Nova Rianti Yusuf, SPKJ, dokter spesialis kesehatan jiwa, dan Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Dokter yang akrab disapa sebagai Dr. Noryu ini juga pernah jadi anggota dewan loh, dan bahkan pernah juga gagal nyalek. Pas banget kan bisa sharing pengalaman? Kita langsung sapa aja yuk. Hai Dr. Noryu. Halo Mahari, apa Hai kabar? dok, baik alhamdulillah. Ini sebenarnya pengen langsung aja sih nanya sama dokter karena penasaran banget. Seorang psikiater, penulis, dan juga politisi ya dok, yang pernah gagal nyalek juga. Bukan cuma sukses memperjuangkan undang-undang kesehatan jiwa, tapi ternyata ada cerita momen gagal nyaleknya. Gimana sih Ya. dok itu ceritanya? Oh iya, jadi saya itu kan waktu ingin menjadi anggota DPR pada tahun 2009, itu sih murni ingin memperjuangkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Atau tahun 2009 ya. Jadi sebenarnya saya misinya tuh jelas banget. Sehingga saya yang lagi sekolah spesialis, program pendidikan dokter spesialis ilmu kedokteran jiwa di FKUI, memang sambil sekolah, terus merasa bahwa oh, sepertinya semua aspirasi yang saya terima. Karena waktu itu saya sudah banyak menulis novel juga ya, tahun-tahun itu. Jadi otomatis pergaulan saya bukan cuma dokter-dokter, tetapi banyak sampai ke politisi juga. Sehingga akhirnya saya malah diajak bergabung ke sebuah partai politik waktu itu ya. Nah ya sudah, akhirnya saya bergabung. Tapi saya bilang saya tidak bisa menjadi kader parpol gitu ya, yang always on standby. Karena saya lagi sekolah spesialis. Dia bilang, oh ya nggak apa-apa gitu. Tapi ya saya jadi pengurus juga waktu itu di DPP di bidang politik. Nah jadi dari situ, tapi saya bilang, saya ini misinya jelas banget ya, saya ingin memperjuangkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Oh ya silakan saja, nanti kan bisa lewat masuk Komisi 9 katanya. Ya udah, akhirnya saya selesai semua tuh. Kebetulan 2009,
spesialisasinya kelar, agak ketunda karena ambil pemilu. Jadi, Nggak kebayang loh dok itu sibuknya kayak apa. tapi dapilku, daerah pemilihanku untung kan di DKI 2. Mhm. Jadi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, luar negeri. Tetapi tetap sih butuh konsentrasi tinggi juga untuk berkampanye karena kan mencakup warga negara Indonesia di luar negeri. Iya. Ya, banyak sekali saya harus merespon juga entah email ya dulu ya. Email dan lain sebagainya itu bisa sampai panjang lebar tuh. Saya membalas surat-surat dari calon pemilih yang di luar negeri. Dan ternyata buat mereka it mattered saat Mhm. itu bahwa saya mau merespon gitu surat-surat mereka yang mempertanyakan ya tentang berbagai isu karena mereka tahu saya minatnya ke kesehatan, tapi juga kalau kesehatan berarti kan Komisi 9. 9 itu ada tenaga kerja. Jadi Mhm. banyak isu tenaga kerja yang mana saya belum terpapar, but I try to make the effort to understand, begitu kan? Dan membalas berbagai pertanyaan yang dikirimkan ke saya waktu itu. Nah, ya sudah, akhirnya 2009 saya lolos menjadi terpilih ya menjadi Mhm. anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI 2. Terus kemudian 2014 itu it's entirely different ball game karena saya lebih banyak kenal dengan orang politik. Mungkin nasihatnya bukan juga menjadi lebih baik, bisa juga menjadi semakin kacau. I didn't trust my own instinct begitu kan. Mhm. Terus jadi mulai mikir, oh iya ya, mulai sok-sok menghitung. Oh kayaknya kalau saya terus di sini, kayaknya kemungkinan terpilihnya kecil. Ah, udahlah, udah mulai Mmm. sok-sok Analitis berbagai ya politiknya. consideration lah Aha ya, aha. berbagai consideration, berbagai nasihat. Sehingga saya yang memutuskan untuk pindah daerah pemilihan. Mmm. Saya bayangin dari DKI 2 pindah ke Jawa Timur 6 tuh Kediri, Blitar, Tulungagung. Mhm. Kebetulan saya berpikirnya waktu itu ibu saya itu kan keluarganya banyak di Kediri masih. Kemudian ternyata dari pihak ibu saya juga dari keluarga pahlawan nasional waktu itu. Maksudnya Mhm. waktu itu belum dinyatakan menjadi pahlawan nasional ya Soekarni kan. Nah, terus baru 2014 dinyatakan sebagai pahlawan nasional. Jadi Mmm. saya bilang, oh ya, artinya secara keturunan, leluhur, tidak salah. Saya memilih, jadi dalam waktu yang relatif singkat, tidak sampai setahun, mungkin 6 bulan, ya sudah, saya harus babat alas di daerah pemilihan yang sama sekali baru. Mhm. Bahasanya beda, ya walaupun mereka bisa bahasa Indonesia kan, konstituennya, tetapi iya, saya tidak bisa bahasa Jawa. Ya mengerti sedikit-sedikit lah. Gaya kampanye saya biasa yang di kota besar. Terus ini yang ya lebih banyak bermain ke empati sebenarnya. Mhm. Dan something happen gitu kan. Saya ingat waktu itu saya berangkat ke PBB, ke Mhm. eh, United Nations Headquarter di New York karena saya harus menyampaikan pidato mewakili generasi muda di headquarter di ECOSOC Chamber namanya di New York. Mhm. Ya udah akhirnya ke PBB pada masa tenang. Pada masa tenang saya berangkat sendiri tuh udah berangkat aja gitu kan. Mhm. Di sana eh, giving speech mewakili generasi muda dunia bukan Indonesia karena itu kebetulan giliran Indonesia. Ya udah pas balik ke Indonesia, I don't know gitu hanya hitungan ditinggal 4 hari saja begitu kembali ke daerah pemilihan something strange gitu ya kayak ada yang off. Mhm. Kayak saya tanya persiapan ini gimana, persiapan itu gimana kayak I don't know, Kayak em, nggak yakin gitu. mhm. Simpul-simpul yang udah kita bangun dengan susah payah dengan sok teoritis, mengcombine the theories I learned. Dengan persiapan yang jauh lebih matang sebenarnya ya, Mbak? Saya itu kayak beda banget sama 2009 ya, Mhm. sebagai rookie gitu. Saya pikir, wow, ini kayak ditinggal 4 hari, 5 hari itu pas lagi masa tenang. Begitu kembali H-2 kayak oke, something's off. Apa ya, Mhm. kok kayaknya mulai nggak ini ya. Oh udah tuh feeling udah nggak enak. I kinda had that feeling gitu bahwa oh ini something's not right. Ternyata bener jam 6 pagi tuh, jam 5 Mhm. pagi teman-teman wartawan datang karena saya lumayan deket ya sama wartawan-wartawan. Mhm. Datang ke tempat saya stay waktu itu. Terus dia bilang gini, Dokter Nova jangan kaget ya, gitu, no Riu gitu. Jangan kaget, loh jangan kaget maksudnya apa? Nanti jam 6 ada di running text, gitu.
Jadi saya Hmm. semacam kena black campaign lah gitu. Jadi saya dibilang terlibat, wah penggelembungan suara, ada kertas suara, foto saya dicoblosin gitu kan. Terus saya kayak, what? Ya Ini ampun. gimana saya mau damage control? Orang udah mau berangkat ke TPS, tiba-tiba di running text tuh di TV-TV besar. Nono Varianti Yusuf terlibat penggelembungan suara, bla 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 itu kan. Mhm. What? Masih jet lag nggak jelas gitu. Kayak which one gitu ya. Terus kayak oh ya, I totally did not anticipate yang itu. Mhm. Kalaupun mau anticipate, gimana caranya? Sampai saat ini saya tidak tahu itu siapa Mhm. yang mencobloskan kertas suara saya, siapa yang menentukan kenapa TPS itu, Mhm. kenapa malam itu, kenapa jam segitu. Saya taunya I had no idea, tiba-tiba muncul di running text. Itu pun karena teman-teman wartawan baik memberitahu saya. Tonorio Hmm. jangan kaget ya. Oh ya, absolutely. Absolutely kaget. Kaget. Dan Gitu. itu Terus, gimana dok sampai akhirnya ternyata gagal dan gimana ya apa yang dokter rasain waktu itu? oh my God, itu apa ya? Kalau kita cuma kalah fair and square, itu Mhm. beda ya. Kalau yang itu saya tidak tahu how to deal with that. Itu jadi em, apa ya? Itu saya rasa unforgettable sih di dalam kehidupan saya. Gagal itu sesuatu yang biasa sih, gitu kan. Ada keberhasilan, ada kegagalan, kemudian juga sekarang saya lagi nulis buku nih, belajar Mhm. gagal dari pemilu, based on not really based on my experience ya, how to cope with that, gitu kan. Ya, jadi ya itu totally unexpected. Kebetulan saya tiba-tiba diundang lagi oleh pertemuan parliamentarians di Sweden, di Stockholm. Mhm. Saya udah capek. Saya tadinya masih stay 2 minggu perhitungan, saya udah, you know what, I don't care. Udah begitu aja. Di situ udah Saya bilang, pesimis ya dok? saya kayak, well, I don't know, ini udah nggak bener aja sih, gitu. Kayaknya Mhm. saya mau ngapain juga, what can I do? Gitu. Saya nggak tahu mau kemana, mau minta tolong sama siapa, mau apa, udah bener-bener lost, gitu kan. Mhm. Terus ya udah tiba-tiba ada undangan ke Sweden, saya berangkat. Dan di sana pertemuan anggota-anggota DPR. Dan lagi-lagi saya jadi pembicara di sana. Yang saya langsung bilang aja di situ. Karena saya waktu itu Undang-Undang Kesehatan Jiwa belum kelar. Jadi baru kelar Hmm. setelah saya kalah. Mhm. Itu kayak udah Nyesek last banget minute, ya? last few months saya Mhm. paksakan itu kelar. Padahal orang kan biasanya kalau udah kalah males-males muncul tuh ke Iya. DPR. Sedangkan saya kayak, oke, I don't care I don't care whatever people thought of me at the time. Saya berusaha mengingatkan diri saya, tujuan saya maju menjadi anggota DPR itu kan mau menggolkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Mhm. Jadi it's not about me. Saya udah kalah ya udah. Tapi ada satu pekerjaan yang belum kelar. Jadi lucu tuh saya lagi mimpin sidang pembahasan di Panja di panitia kerja RUU Kesehatan Jiwa. Mhm. Tiba-tiba ada anggota DPR yang jauh lebih senior dari saya. Begitu mau masuk ke ruangan dia nangis lihat saya. Oh, kenapa tuh dok? Iya, dia kayak terharu aja gitu ngelihat saya kayak I just got defeated, tapi saya mati-matian masih memperjuangkan Hmm. Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Mhm. Dalam sisa, aduh udah deh, injury time lah. Iya. Itu yang Gitu. akhirnya dokter nyemplung ke kolam itu Ya, bukan ya, sih ya, dok? ya. Makanya sampai Oh. nyemplung itu tuh sampai nangis tuh. Ada anggota DPR lain tuh langsung nangis. Terus saya langsung WA gitu. WA apa sih dulu? Oh BBM ya, BlackBerry Mhm. Messenger. Langsung, oh kenapa Bu kok nggak masuk? Aduh aku terharu lihat Dokter Noriu gitu. Maksudnya kayak iya, I try to, you know, dismiss my own feelings, Mhm. ya, kayak kalah dan lain sebagainya. Saya kembali ke tujuan kenapa saya maju di Mhm. awal. Wow, what a roller coaster banget journey-nya buat Dokter Noriu. Kalau misalnya dari network Dokter Noriu sendiri, Dokter Noriu mungkin melihat yang lain-lain yang nyalek juga gitu ya, yang mengalami kegagalan, apakah mereka juga merespon dengan cara yang sama kayak Dokter Noriu? Maksudnya aku melihat Dokter Noriu tuh kuat banget gitu, resilient banget. Tapi apakah semua orang bisa seperti itu, Dok?
Mungkin mungkin bisa, mungkin tidak. Mhm, Itu bisa menjadi sesuatu curiosity yang tidak henti-hentinya ya. mhm, Karena itu kan sebuah kompetisi dan jadi kayak ada membandingkan dengan kompetitor. Ada perasaan merasa masa dia sih gitu. mhm. Itu kan gue harusnya lebih baik dari dia. Ada tuh kan yang merasa I'm better gitu. Gue lebih better dalam hal apa. Tapi jangan salah, yang di sana juga merasa I'm better gitu kan. Jadi saya juga mikirnya gitu. Gue lah yang lebih better gitu ya. Jadi kan it's a matter of how you perceive that Mhm. situation gitu. Jadi yang menentukan saat itu I was like tergantung masyarakat. But not exactly kalau yang saya alamin ya. Karena Mhm, kan tiba-tiba saya ada yang black campaign last minute. Terus akhirnya tuh saya kayak baru, karena kan akhirnya saya PAW ya. mhm. Tiba-tiba saya bergantian antara waktu tuh. Pas udah tahun 2018, saya udah move on, saya udah ke Harvard, saya udah fellowship di Harvard Medical School di Department of Global Health and Social Medicine. Saya udah ikut kelas-kelas sastra di sana Tiba-tiba gitu. dipanggil lagi. Terus iya saya praktek udah Mhm. di Rumah Sakit Jiwa Suharto Herjan. Jadi untungnya selama saya menjadi anggota DPR, saya tetap punya surat izin praktek selalu. Oh. Itu saya punya klinik waktu itu, klinik di rumah. Mhm, Ya, ya ampun mungkin prakteknya hardly ever practice waktu itu. Tapi itu tetap punya gitu. Jadi tetap kalau ada teman yang berobat atau siapalah gitu ya, mhm, yang merekomendasi temannya datang. Kalau weekend-weekend masih bisa saya. Waktu itu klinik pribadi ya yang diperiksa kan diperiksa waktu itu. Ada yang datang ke rumah terus itu lolos menjadi klinik, kemudian ya udah surat izin praktek. Jadi begitu saya kembali dari Amerika, ya udah akhirnya saya kerja di rumah sakit jiwa Suharto Herjan yang di Grogol. mhm, Itu praktek saya 2 tahun. Tiba-tiba ada panggilan untuk PAW gitu kan, panggilan untuk pergantian antar mhm. waktu. Terus di situ saya baru tahu jumlah suara saya, sekitar hampir 50.000 suara saya. Sebagai orang baru ya di Mhm. dapil itu. Yang kepilih itu suaranya berapa ya? 51.000 kayaknya. Waduh, nyesek juga, Dok. Iya ya, apalagi saya pikir suara saya udah hilang banyak kan. Heeh. Karena saya sudah tidak, I did not want to know. Udah, saya pergi, udah selesai. Gitu, dan akhirnya saya langsung move on. Saya hanya menulis satu buku waktu itu, judulnya A Rookie and the Passage of the Mental Health Law in Indonesia. Oh, ya ya. Buku tentang Nah, memperjuangkan dari ya, awal ya, sampai ya. akhir itu Itu ya? aja, udah. Jadi Mhm. terakhir closure saya dengan parlemen adalah menuliskan Iya. buku itu. Wow, coping mechanism-nya Dr. Noryu very productive ya. Kalau dari tadi kita ngomongin tentang caleg gitu ya yang menghadapi kegagalan, setelah break ini kita pengen ngomongin gimana kalau kita sebagai manusia biasa ya, nggak harus yang nyalek. Gimana sih menghadapi kegagalan, kira-kira pandangan Dokter Noryu gimana, dan apa aja hal-hal yang bisa kita lakukan. Tapi sebentar ya, kita akan break dulu. Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan? Iya, Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain? iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat. Iya, jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps. Disko, diskusi psikologi. We're back, kita akan lanjutin lagi obrolan tentang bagaimana menghadapi kegagalan dan kekecewaan. Dan mungkin kalau misalnya mau bertanya tentang orang-orang lain ya dok, sebenarnya banyak nggak sih caleg-caleg yang gagal terus akhirnya sampai masuk rumah sakit jiwa gitu? Menurut dokter sendiri, tadi pertama banyak atau enggak, dan yang kedua, apakah ada urgensi untuk penyediaan layanan kesehatan mental untuk caleg-caleg yang mengalami kegagalan ini? Apakah sampai seserius itukah dok? Ini buat saya sesuatu yang sangat menarik ya. Mhm. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh caleg-caleg lain. Yes. Yang benar-benar ya mungkin uang jor-joran ya kan. Tim suksesnya, kemudian biaya
dia kalau di luar kota berarti kan pesawat, Mhm. mobil, hotel, atau dia beli rumah, atau dia kontrak rumah, itu semua butuh biaya. Yeah, definitely. Kalau dia masih rasional, membuat planning yang bagus, itu lain hal. Kadang-kadang ada unsur yang merasa, ya ini tanggung nih, ini Mmm. kita tinggal melakukan I don't know, you just have so many things to do gitu ya untuk seal the deal gitu ya, untuk meyakinkan, untuk ini, untuk dengan tim suksesnya dan lain sebagainya, untuk kelompok, udahlah, so many things. Nah, sehingga akhirnya keluar uang. Kayak, nggak Mhm. tinggal untuk ini aja kok, tinggal untuk, terus aja begitu, tidak Nambah terus ya selesai-selesai. expense-nya ya? Untuk itu tuh gitu ya. Itu udah nggak, habis ini nggak ada lagi Toto. Wah Bu, kurang Bu, harus butuh untuk ini. Oh no 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 no. Kayak saya pakai limit waktu itu. Mhm. Saya bilang pokoknya saya tidak lebih dari segitu. Jadi cukup tidak cukup ya saya seperti itu. Belum tentu loh yang keluarin banyak itu juga pasti menang kan. Mhm. Itu. Mhm. Jadi banyak banyak ngerem juga saya dalam hal pengeluaran ya. Mhm. Dalam Nih, hal iya pengeluaran. iya, yang aku tangkap adalah banyak yang kurang rasional gitu ya ketika mereka menyalonkan diri dan ternyata ketika hasilnya tidak sesuai ekspektasi, akhirnya ini yang jadi omongan orang-orang sekarang ya, "Gimana nih caleg-caleg gagal? Apakah mereka akan masuk rumah sakit jiwa atau gimana?" Kalau tanggapan Dokter Norio tentang itu gimana, Dok? Iya, sekarang saya dalam posisi Mhm. di Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Yes, Nasional. udah ada di Terus saya, sisi satu terus saya lagi. lumayan under pressure loh saat Aha. ini, karena pressure-nya tuh sekarang gini, saya bukan karena saya pernah menjadi caleg, Mhm. terus saya menjadi, oh enggak, saya tidak mau menstigma mereka dan lain-lain Iya sebagainya. Kalau media massa, Mas nggak ada Mas, maksa banget sih Mas, kenapa iya. harus ngomongin gangguan jiwa? Saya bilang, Nah, ini berita baik sebenarnya kan? iya, sebelumnya, wah itu juga rame wartawan-wartawan Oh. nanyanya. Di Rumah Sakit Marzuki Mahdi ini sudah ada ininya belum? Katanya fasilitas-fasilitasnya. Ini kan pusat kesehatan jiwa, saya Mhm. bilang. Jadi tidak ada proses pemilu, kita harus selalu ready dong dengan Mhm. layanan yang lengkap. Jadi di kita ya terserah kalau nanti mau diperuntukkan untuk caleg, tim sukses, atau keluarga, atau KPPS, atau siapa saja yang mengalami stres, pendukung Nggak pandang fanatik, bulu lah ya, Dok? buat siapa? Mhm. Yang penting dua, punya uang, tidak punya uang, saya bilang. Mhm. Kalau duitnya sudah habis buat kampanye, di kita ada BPJS. Mhm. Saya bilang, kalau saya malah baginya begitu aja. Aha. Terus masih banyak duit. Kalau masih banyak duit, kita punya yang private, punya yang ini, punya yang VIP. Monggo, silakan. Tergantung kondisi keuangannya. Saya bilang Mhm. begitu. Intinya adalah semua masalah pasien itu tidak boleh kita lepas ke siapapun. Mmm. Diagnosis, identitas itu tidak boleh. Nah, Mhm. jadi tapi di kita lengkap dari mulai silakan mau pakai hotline service kita punya, mau pakai telemedicine kita punya, mau rawat jalan punya, kayak bisa rawat jalan BPJS, bisa rawat jalan di poli eksekutif, untuk rawat inap kita juga ada BPJS, kalau ada campuran sama penyakit mungkin ada gangguan lambung atau gangguan apapun lah ya, fisik penyerta gitu ya, Mhm. komorbid begitu, karena proses kampanye itu kan panjang, berat, mungkin jantungnya jadi berdebar-debar atau butuh observasi untuk debar-debar jantung yang irreguler. Kita ada dokter jantung. Kita Mhm. punya dokter yang bisa ikut membantu menangani secara case management. Oke, Dok, berarti bukannya kita mendoakan caleg-caleg ini pada, kena gangguan gitu ya, bukannya kita mendoakan mereka masuk rumah sakit jiwa, enggak. Semoga ini teman-teman media yang penasaran juga karena kita mau yang terbaik sebenarnya buat Iya. mereka ya. Tapi, kalau Kita balik paketnya lagi healing, Mahari. iya, healing Paketnya kita healing, tuh healing. Jadi paket benar. kita tuh lebih kayak lelah, Iya, lelah kampanye. Lelah itu kan tired, itu kan bisa macam-macam kan. Bisa ke yes burn yes. out. Kalau burn out tidak termanage baik ya bisa jadi depresi dan Mhm. lain sebagainya. Gitu kan pasti burn out banget deh.
Yes. Dan tadi Hmm. Dr. Norio sudah menjelaskan panjang lebar tentang prosesnya yang menarik banget, dan aku yakin itu baru setetes ya dari cerita yang sebenarnya. Dan yang aku pengen tanya sama Dr. Norio adalah gimana sih sebenarnya menurut dokter, apa aja hal-hal yang mungkin dialami oleh orang yang gagal in general ya, dan kira-kira apa sih treatment terbaik untuk orang-orang yang gagal ini? Saya selalu berpikir kalau Mhm. kita berani berkompetisi, ya berarti kita berani untuk kalah dong. Karena Hmm. karena kalau kompetisi kan tidak mungkin semuanya menang. Mhm. Dalam segala hal, kompetisi jabatan, kayak sekarang aja nih, saya menjadi direktur utama ini kan bidding, Hmm. seleksi terbuka kan, Mhm. gitu. Ya, jadi kan nggak mungkin dong semua jadi dirut, Iya, kan iya. satu gitu. Nah, jadi ya kalau berani kompetisi ya berarti berani Iya. kalah kan. Jadi Pasti yang aku namanya tangkap, kita perlu menyediakan ruang untuk gagal juga setiap kali kita mencoba hal baru atau mencoba berkompetisi ya, Dok? ya. Memang ada ketakutan juga sih, kayak Mhm. saya waktu itu sempat berpikir, aduh takut ya, mau ini takut, mau itu. Cuma saya keep going aja, tetap menjalankan, mengembangkan diri. Mhm. Mhm. So, I don't want my failure, yang mana failure-nya itu kan, mana ada sih failure yang by design. Nothing was by design, I did not Mhm. design it, gitu. But it happened. Tapi artinya, saya tetap harus prepare myself to be a better version of myself. Better version ya bisa macam-macam. Pendidikan saya ditingkatkan, skill saya ditingkatkan, my experiences ditingkatkan. Mhm. Tetap be kind to the people yang juga mengalami failures, Mhm. karena mereka punya waktunya. Kan tadi kan jelas ya, saya juga tidak langsung know what I was going to do. Sempat bingung. Untungnya bingungnya di forum-forum yang bagus ya, di Untung lingkungannya PBB. positif. Itu Mhm. positif. Saya orangnya untung cepat reflect failure dan menyampaikan itu ke orang gitu, bahwa I was there and maybe you can do it differently. Iya. Gitu kan. Jadi kayak Mhm. kayak learning process, daripada saya pendam sendiri di dalam diri saya gitu kan, terus ngerasa loser. Mendingan kan saya lebih spreading positive vibe berdasarkan pengalaman yang tidak mengenakan Mhm. di diri saya. So maybe you could do it differently gitu. Jadi supaya feel good sih sebenarnya. Kalau re-elected itu agak susah ya. Tapi minimal once you have the opportunity untuk dapat itu, make the most of your Iya. time. Dan benar-benar, like appreciate it, bahwa you could have it Yeah, while you don't have don't take it for granted lah ya. Oke, thank you so much for sharing, Dok. Thank you so much for being vulnerable juga. Jadi buat warriors yang lagi dengerin ini, semoga bisa terinspirasi. You're welcome. Oke, seru banget deh Dokter Norio deh. Dan terima kasih juga buat kamu yang udah mau mendownload dan mendengarkan podcast ini. Semoga bisa membantu menghapus stigma di masyarakat, lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar, dan tentunya jangan lupa untuk selalu menyayangi jiwa sendiri. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Dengarkan di kbrprime.id ya. Aku Mahari, pamit undur diri. Bye-bye! Disko, diskusi psikologi.